لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان والقسم النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua.
terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci bulanan kita, yaitu talabul ilm. Salawat ring salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan arifan itu sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini masih melanjutkan kitab Adab Tilawatil Quran. Kita sudah sampai pada bagian dari pendapat para ulama tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus mereka yang rajin berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat membaca Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Quran, ini artinya kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran yang ada di dunia adalah kalamullah al-munazzal ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran yang ada sekarang, Al-Quran yang ada pada kita adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Artinya ketika kita sedang membaca Al-Quran, ini artinya kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Karena kita berkomunikasi kepada Allah, sementara Allah adalah zat yang maha tinggi, zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, maka tentu ada etika-etika tertentu. Jangankan ngobrol pada Allah, ngobrol pada orang-orang yang kita anggap penting di dunia saja, katakan ngobrol kepada presiden, di sela-sela obrolan kita pindah omongan ke orang lain, kira-kira sopan apa enggak? Kalau kepada manusia kita anggap tidak sopan, berarti kita benar-benar tidak punya etika. Kadang-kadang kita lagi baca Al-Quran, ada tamu, kita ngomong dulu, tamu tuh. Padahal lagi berkomunikasi pada Allah. Sampai nanti di sini dijelaskan dalam Taurat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam hamba-hambanya, orang-orang yang sering mencampur adukan antara membaca kitab yang Allah turunkan dengan berkomunikasi kepada yang lain. Lagi baca kitab tiba-tiba ngomong sama orang, atau lagi baca kitab tiba-tiba berutu, dan seterusnya. Padahal seharusnya ini tidak terjadi, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung. Dan kemudian Al-Quran adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan paling afdal mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Buktinya
Syekh Ahmad bin Hanbal menyatakan, ra'aitullah azza wa jal fil manam faqul ya Rabb ma afdalu ma taqarraba bihi al-mutaqarribun ilaik. Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hanbali, aku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Aku katakan kepadanya, ya Rabb ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Wahai Tuhan, yang paling afdal dilakukan orang-orang yang mendekat kepadamu itu dengan apa? Kalau pengen akrab kepada Allah, pengen dekat kepada Allah, perhatikan jawabannya. Qala bi kalami ya Ahmad. Sesuatu yang paling afdal yang mereka lakukan untuk mendekat kepadaku adalah bi kalami, dengan ucapanku. Maksudnya apa? Dengan Al-Qur'an. Lantas kemudian pertanyaan ini dilanjut. Ya Rabbi fahmin au bi ghairi fahmin. Kalau memang mendekat kepadamu yang paling afdal adalah dengan membaca kalammu, dengan membaca Al-Quran, apakah mesti dengan pemahaman atau tidak harus faham? Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala menjawab bi fahmin wa bi ghairi fahm. Mereka bisa mendekat kepadaku baik dengan pemahaman atau tanpa pemahaman. Kayak mayoritas kita kalau baca Quran, baca ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, faham gak kita? Ngerti gak kira-kira? Dari sekian banyak ayat yang ada pada Al-Quran, paling beberapa ayat yang kita faham. Bahkan surat-surat yang sangat sering kita baca, bisa jadi kita nggak tahu artinya, apalagi tafsirnya, apalagi hikmah yang terkandung di dalamnya, apalagi sirnya dari bedah. Seandainya membaca Al-Quran yang mendapat pahala dari Allah hanya orang-orang yang faham, kira-kira orang awam kayak kita bakalan kebagian pahala apa enggak? Maha bijaksananya Allah, Allah menjawab baik dengan pemahaman atau tidak. Artinya selama kita membaca Al-Quran, baik kita faham atau tidak, Allah berikan keistimewaan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita lagi baca Quran berarti lagi ngobrol sama Allah. Ngobrol sama Allah biar sopan. Makanya Al-Ghazali membuat satu bab khusus tentang etika membaca Al-Quran. Kadang kita meremehkan, apalagi di rumah. Kita anggap tidak dilihat orang, kita anggap biasa-biasa saja. Kadang kita baca Quran dengan penampilan atau pakaian yang kurang sopan, cara duduk yang kurang sopan. Membacanya juga kadang kita campur dengan berkomunikasi kepada orang lain. Ini sangat-sangat tidak dibenarkan menurut Al-Ghazali, yang menukil pendapat begitu banyak para ulama yang menjelaskan keistimewaan yang luar biasa pada Al-Quran ini. Bifahmin
wa bi ghairi fahmin, baik dengan pemahaman atau tanpa pemahaman. Kemudian masih banyak lagi pendapat-pendapat ulama lain, di antaranya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi, "Idza sami'a an-nas al-Qur'an min Allah 'azza wa jalla yaum al-qiyamah, faka'annahum la yasma'uhu qattu." Nanti di hari kiamat ketika Allah membacakan Al-Qur'an, padahal di dunia kita sering membaca Al-Qur'an, kita sering mendengar orang membaca Al-Qur'an. Karena keindahan Al-Quran dimunculkan oleh Allah. Kalau sekarang keindahannya kadang kita nggak sadar. Pertama karena kita nggak paham. Yang kedua karena kesadaran dalam diri kita bahwa Al-Quran ini kalam Allah, jadi kurang ada penghargaan. Berbeda dengan di hari kiamat nanti, ketika Allah sendiri yang melafalkannya, maka manusia merasa tidak pernah mendengar Al-Quran itu sekalipun. Karena saat itu keindahannya terlihat dan terdengar, hikmah yang ada di dalamnya langsung bisa difahami, sehingga seakan-akan asing kita mendengarnya. Tapi jangan tanya ini diperdengarkan pada penduduk neraka apa enggak. Di riwayat ini tidak dijelaskan, yang jelas disebut di hari kiamat. Kalau di hari kiamat dan Allah memperdengarkan yang indah-indah, biasanya adanya di mana? Biasanya di surga. Kalau di neraka nggak mungkin. Karena cerita neraka dengan cerita surga sangat jauh berbeda. Ini diantara keistimewaan yang Allah berikan pada Al-Quran. Kemudian sebetulnya masih banyak yang lain, tapi saya tidak ambil semuanya. Kita ringkas sedikit-sedikit saja. Wa qala Amr ibn Maimun, "Man nashara mushafan hina yusalli as-subh faqara'a minhu 100 ayah rafa'allahu 'azza wa jalla lahu mithla 'amila jami' ahli dunya." Ini memang gak bakal nyampe kita rasanya. Barang siapa yang menjumpai mushaf, barang siapa yang mendapatkan mushaf, mushaf yang maksud adalah Al-Quran, hina yusalli subh faqara'a minhum 100 ayah, saat dia salat subuh kemudian dia membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat. Pernah apa enggak? Pernah salat subuh baca ayatnya 100 ayat, pernah. Makanya saya bilang enggak bakal nyampe kalau kita mah. Maka Allah akan memberikan keistimewaan pada orang tersebut. Rafa'allahu 'azza wa jalla, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan berikan baginya pahala ibadah seluruh ahlud dunia. Susah apa gampang nih? Sebetulnya mah nggak terlalu susah. Kalaupun nggak hafal kan bisa baca. Kan biasa. Ada nggak di sini Quran yang gede yang bisa dibaca dari jauh? Kalau ada, coba sholat subuh besok kita mulai baca ayatnya 100 ayat.
Mau nggak kira-kira? Jangankan makmumnya, imamnya aja juga belum tentu mau. Kelamaan. Padahal kalau ada yang melakukannya, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan berikan pahala setara dengan penduduk ahli dunia yang sedang ibadah saat itu. Banyak apa sedikit? Kalau setiap hari pahala kita bawa segitu-segitu, rasanya lebih dari cukup ya untuk kehidupan di akhirat. Cuman ya kita mau sholat aja nyari surat gacoan. Tahu surat gacoan? Langganan kalau nggak kuliah kulhu. Rakaat pertama biasanya kuliah, rakaat kedua kulhu. Kalau enggak rakaat pertama inna a'tayna, rakaat ketiga, rakaat keduanya kulhu. Pokoknya jangan yang panjang-panjang. Padahal kalau dibaca lebih panjang, dibaca lebih banyak, pahalanya akan lebih banyak dan luar biasa. Tapi sebagai seorang imam juga harus bijak. Kalau mau begini nih, mau baca 100 ayat sendiri sholatnya. Kalau berjamaah harus bijak. Karena tidak semua jamaah dalam keadaan sehat. Ada aki-aki yang udah sakit pinggang tapi pengen jamaah juga. Begitu imam baca suratnya panjang banget, kira-kira dia ikhlas apa brutu? Duduk. Ujung-ujungnya jadi nggak baik. Ujung-ujungnya jadi tidak baik. Maka harus bijak. Tetapi apapun itu, ketika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kita melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan informasinya oleh para ulama, maka insya Allah akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Ini keuntungan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad dalam hal membaca Al-Quran. Wa yurwa anna Khalid ibn Uqbah jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala iqra alayya al-Quran faqara alayhi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. فقال له أعد فأعاد فقال الله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر. Satu saat seorang sahabat bernama Khalid bin Uqbah jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta dibacakan Al-Quran. Iqra alayya Al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Faqara'a alaihi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat padanya. Ayat itu adalah An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk adil dan berbuat kebajikan, serta memberi orang-orang yang dekat
pada kalian. Setelah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid minta ulang lagi. Rasulullah dengan sabar, dengan telaten mengulangnya. Kemudian si pendengar ini atau Sayyidina Khalid menyatakan, sesungguhnya pada Al-Quran itu la halawah, ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, dan ada sesuatu yang menyejukkan. Di bawahnya ada dedaunan dan di atasnya ada buah. Dan Al-Quran ini tidak mungkin adalah hasil ucapan dari manusia, karena menyadari keindahannya, menyadari keluar biasaannya, maka dia berkesimpulan bahwa ini pasti bukan omongan manusia. Kalau manusia enggak sedahsyat ini omongannya. Artinya apa? Memastikan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang yang membacanya Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Kemudian Syekh Fudail menyatakan, man qara'a khatimatu suratul Hasyr hina yasbah thumma mata yawmahu khutima lahu bi tabi' asy-syuhada wa man qara'aha hina yamsi thumma mata min lailatihi khutima lahu bi tabi' asy-syuhada. Barang siapa yang membaca di pagi hari akhir surat Al-Hasyr, pagi hari dia membaca akhir surat Al-Hasyr, kemudian di siangnya dia meninggal, dia mati, maka Allah catat akhir hayatnya sebagai seorang syuhada. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, kemudian di malam harinya dia meninggal dunia, maka Allah catat akhir hayatnya sebagai seorang syuhada. Tahu akhir surat Hasyr apa? Nah, pada diem aja. Yang tadi saya baca di rakaat pertama salat kita itu akhir surat Al-Hasyr. Satu ayat aja, jangan banyak-banyak. Kalau mau yang banyak kan juga lebih baik. Kalau dibaca di pagi hari, seandainya siangnya nanti meninggal, maka Allah catat akhir hayatnya sebagai seorang syuhada. Susah apa gampang? Gampang banget. Tinggal baca ayat itu, niatkan apa yang diajarkan oleh para ulama, dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang dijanjikan Allah lewat lisan Rasulnya yang disampaikan oleh para ulama menjadi kenyataan. Enak gak mati sebagai syuhada? Mati syahid. Orang yang mati syahid itu
dia akan melewati beberapa rangkaian proses karena dia punya orang dalam. Kalau yang mati syahid punya orang dalam. Orang yang mati syahid itu nggak pakai ditanya lagi sama munkar nakir. Padahal kan proses investigasi yang dilakukan oleh munkar dan nakir ini bukan hal yang gampang, melainkan hal yang sulit dilakukan. Bahkan prosesnya nggak seharian selesai. Kalau ada orang meninggal dunia, dikuburkan, begitu di 4 langkah ditinggal oleh keluarganya, langsung datang munkar nakir. Dalam satu riwayat sebelum munkar nakir datang dulu kiraman katibin namanya. Malaikat kiraman katibin ini enggak bertanya, hanya memberikan perintah saja. Apa perintahnya? Catat amal ibadahmu, catat amal baikmu, dan catat amal burukmu sedetil mungkin. Kata yang meninggal, nyatetnya pakai apa? Malaikat kan gak bawa kertas. Kata malaikat, robek kafanmu, gunakan untuk mencatatnya. Nulisnya pakai apa? Kan gak bawa pulpen. Gunakan jarimu dan gunakan liurmu untuk tintanya. Orang-orang yang amal ibadahnya banyak, yang amal solehnya luar biasa, sibuk mencatat amal baiknya. Diingat-ingat banyak. Setelah selesai amal ibadahnya dicatat, amal baiknya dicatat, diingat amal buruknya dicatat lagi. Biasanya kalau yang amal baiknya banyak, amal buruknya lebih sedikit biasanya. Tapi ada juga yang seimbang. Ada yang amal baiknya banyak, amal buruknya juga banyak juga. Tapi ada yang lebih parah. Amal buruknya banyak, amal baiknya sedikit. Nah ini yang lagi kebingungan lah nih. Dikit amat ya, apa lagi ya? Ngaji jarang banget. Sholat kadang sholat, kadang enggak. Ke masjid jamaah kayaknya sholat id doang. Selain itu enggak pernah. Sesudah itu malaikat perintahkan suruh gantungkan di lehernya, digantungkan. Baru kemudian munkar nakir datang. Sebetulnya munkar nakir ngelirik itu aja udah tahu ini bocah buader, bocah pondok umum pasti. Tapi sesuai dengan standar operasionalnya, malaikat ini bertanya, pertanyaannya udah bocor sebetulnya. Para ulama sudah menyampaikan pertanyaan itu pada kita. Nanti kalau kita mati, saat kita diinvestigasi oleh munkar dan nakir, pertanyaannya paling marabbuka, siapa Tuhanmu? Udah nggak usah sholat, apalin aja. Ntar di kuburan begitu malaikat datang, malaikat mau nanya, gue udah tahu, gue udah hafalin jawabannya. Kalau bisa begitu mah enak ya. Masalahnya mampu atau tidak kita menjawab tergantung amal ibadah, bukan tergantung hafal atau tidak. Kalau amal ibadah kita bagus, kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang, otomatis bisa menjawab. Jadi nggak perlu dihafalin. Yang akan menjawab adalah refleks dari apa yang kita lakukan di dunia. Dan katanya
Berdasarkan beberapa riwayat, dulu malaikat Munkar Nakir sebelum Sayyidina Umar meninggal itu galak banget. Mereksanya juga dengan kasar. Sampai dalam satu riwayat Sayyidina Ali pernah ada sedikit gumam dalam hatinya. Sayyidina Umar kan temperamen. Beliau itu masuk Islam karena doanya Rasulullah. Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi ternyata yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Nah, beliau ini dikenal dengan keberaniannya yang luar biasa. Kalau melihat kebatilan pasti mental premannya muncul. Sampai ada dalam tercatat pada riwayat hijrah, kalau orang lain hijrah dari Makkah ke Madinah sembunyi-sembunyi, tapi kalau Umar malah teriak-teriak di pasar Ukaz saat dia mau berangkat hijrah. Apa katanya? Wahai penduduk, aku Umar hari ini akan hijrah ke Yathrib, ikut dengan Rasulullah. Barang siapa yang berniat menghalangi Umar, silahkan. Tapi siap-siap istrinya menjadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Artinya apa? Kalau berantem sama Umar pasti mati. Nah, satu saat Sayyidina Ali melihat Sayyidina Umar nih kalau ada kebatilan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, marah. Kata Sayyidina, ini orang sering banget marah. Saya pengen lihat kalau nanti dia berhadapan dengan Munkar Nakir, kira-kira berani marah apa enggak? Pas kebetulan Sayyidina Umar meninggal lebih dahulu dibanding Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendapat informasi dengan kasyafah yang ada pada beliau. Dilihatin Sayyidina Umar. Bukan jangan tanya ngeliatinnya kayak gimana. Secara batin dipantau. Ternyata benar, begitu malaikat Munkar Nakir datang bertanya dengan cara yang kasar, dengan tidak sopan, beliau marah. Cara kita nanya dengan sopan dong. Tahu gak siapa nih? Ini sahabat Rasulullah. Munkar Nakir lapor kepada Allah, ya Allah, ini orang galak amat, siapa ya? Allah informasikan itu Umar, hati-hati kalian dengan dia. Malaikat aja dapat warning, suruh hati-hati. Kalau ada orang sini yang bisa kayak Sayyidina Umar, ya nggak apa-apa, silahkan, bolehlah maksiat sedikit-sedikit. Cuman berani apa enggak? Nah, saat Sayyidina Umar marah pada Munkar Nakir ini, kemudian cara bertanya mereka berubah sedikit, standar operasinya. Khusus untuk orang-orang mukmin, khusus untuk umat Nabi Muhammad, caranya diperlembut. Dan ini insya Allah berlaku juga buat kita. Tapi jangan kemudian dasaran nanti malaikat nanyanya dengan sopan. Meskipun begitu, kalau kita tidak dapat menjawabnya, maka ini efeknya fatal. Dan investigasinya bukan hanya sekali tanya selesai,
Ini prosesnya bisa 1 minggu. Rasulullah dalam sebuah hadisnya katanya, orang yang meninggal dunia diinvestigasi oleh malaikat ini berlangsung selama usbu', selama 1 minggu. Datang malaikat tanya, belum bisa jawab, kata malaikat, udah besok kita lanjut. Besok datang lagi, ditanya lagi, belum bisa jawab lagi, besok kita lanjut. Gelagapan yang ditanya, dia perlu bantuan. Bagaimana bantuinnya? Bisa nggak kita bantu mereka? Nah, salah satunya adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi di awal-awal meninggalnya. Ini sangat membantu mereka. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajarin kalau orang meninggal dibacain tahlil, dibacain ayat-ayat Al-Quran yang dalam istilah orang Betawi disebut dingajiin, ditahlilin, dingajiin. Kenapa? Karena berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat tauhid atau la ilaha illallah kalau dibaca dalam jumlah yang banyak, dihadiahkan untuk yang meninggal, ini bisa disebut dengan itaqah sughra, tebusan kecil. Ya kalau kita nyicil barang di lembaga keuangan mungkin disebut DP kan? DP-nya tahlil. Tebusan besarnya apa? Tebusan besarnya adalah bacaan Al-Quran. Cuman jumlahnya harus banyak, harus 100 kali. Sanggup enggak kita? Oh bukan 100, 100.000 kali. Sanggup enggak kita mengkhatamkan Al-Quran 100.000 kali? Agak bakalan dah. Tapi ada petunjuk Rasulullah, satu saat bersabda pada putrinya, kalau mau tidur hatamkan Al-Quran dulu. Putrinya komplain, kelamaan. Bisa dengan cara yang lebih cepat, yaitu 3 kali membaca suratul Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya tahlilan biasanya isinya baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlasnya harus mencapai jumlah 100.000 kali. Makanya kalau tahlilan baca kulhunya yang banyakan dikit. Orang sini biasanya kalau tahlilan meninggal berapa kok baca kulhunya? 50. Lah dikit banget. Untuk sampai ke 100.000 kejauhan kok. Kagak. Udah mulai hari ini besok diganti ya. Minimal 100 kali lah. Enggak lama kok baca kulhu 100 kali. Kita kan kadang-kadang pengen cepet selesai. Jangan lama-lama, jangan banyak-banyak, kelamaan. Pengen cepet selesai. Padahal kalau udah selesai ngapain? Ngobrol. Daripada dibanyakin ngobrolnya, mendingan dibanyakin baca Qur'annya. Kita yang baca dapat pahala, yang meninggal juga dapat kirimannya jauh lebih banyak. Apalagi bisa menjadi itaqah kubra, tembusan besar. Dibacakan Al-Quran, dan ini akan menjadi penolong. Yang tadinya lagi diproses, ditanya kagak bisa-bisa, begitu dibacain Al-Quran, insya Allah Allah berikan ingatan untuk menjawab dengan enteng di lidahnya. Percaya apa enggak?
Kalau kagak percaya mati duluan, ntar ditahlilin. Ini mah sok banget, mentang-mentang kata tetangga sebelah hari gini mesti tahlilan. Emang ada dalilnya? Tahlilan bid'ah. Ada nggak di sini yang bilang begitu? Kalau saya ada orang bilang begitu, kadang saya jawab dengan jawaban yang ilmiah dan berdalil. Kadang saya jawab ya dengan jawaban yang biasa dijawab oleh orang-orang awam kayak gitu. Kita itu kan tahlilan diajarin sama siapa? Yang ngajarin kita tahlilan siapa? Para ulama, guru-guru kita. Para ulama, guru-guru kita mengajarkan itu. Kalau mereka bilang nggak ada dalilnya, bener apa enggak? Kalau kita mau bilang bener, ternyata kita nggak tahu dalilnya apa. Tapi kalau kita mau bilang nggak bener, berarti kita meninggalkan ajaran guru. Kalau saya jawabnya, saya lebih percaya guru saya. Seandainya guru saya bohong, nggak apa-apa, saya ikut beliau. Tapi saya yakin guru saya pasti nggak akan bohong, sebab tidak mungkin seorang guru menyampaikan satu kebohongan kepada muridnya, kecuali guru zaman sekarang. Artinya apa yang disampaikan oleh para ulama kemudian menjadi tradisi murid-muridnya, pasti ada dalilnya. Kalau pengen lebih jelas nanti kita buat halaqah khusus. Yang saya maksud adalah ternyata membaca Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan bisa menolong orang yang sudah meninggal dunia untuk mempermudah proses investigasi dari tanya jawab malaikat munkar dan jadi kalau ada orang meninggal dibacain tahlil, dibacain Al-Quran, ini secara tidak langsung kita sedang menolong orang yang meninggal. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang sedang diproses seperti ini, mereka lapar, maka berilah mereka makanan. Bagaimana ngasih makanannya? Mereka udah dikuburin, kita masih hidup. Ternyata kata para ulama yang dimaksud yang masih hidup nih anak cucunya sedekah. Keluarkan sedekah, niatkan pahala sedekahnya untuk yang sudah meninggal. Insya Allah akan mempermudah. Nah, makanya selain tahlilan, selain baca Quran, biasanya suka keluar makanan, minuman. Diniatkan sedekah, pahala sedekahnya untuk almarhum yang meninggal. Ini akan memudah proses itu. Tapi ini bagi yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Cuman saya yakin orang tua yang tadinya punya keyakinan begitu, kemudian saat meninggal nggak ditahlil sama anak-anaknya, sama cucunya, pasti nyumpah-nyumpah. Sumber geledek tuh anak, banda gua doang diambil, ngirimin doa aja nggak mau. Padahal kan kita punya keinginan saat orang-orang tua kita meninggal, kita bisa berkirim pahala. Dan salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Udah habis waktunya ya? Sudah habis waktu kita. Mari kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup,
Kiranya Allah berikan nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk mengkalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين يضينا دون دخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تذرنا فقراء وأنت خير الرازقين. ربنا لا تذرنا فقراء وأنت خير الرازقين. ربنا لا تذرنا فقراء وأنت خير الرازقين. ربنا لا تذرنا ضعفاء وأنت القوي المتين. ربنا لا تذرنا ضعفاء وأنت القوي المتين. ربنا لا تذرنا ضعفاء وأنت القوي المتين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.